Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Farijah dan rekan saya Rifa Evilia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan presentasi yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak, atau yang biasa disebut dengan PKP. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN atau pajak penambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Objek PPN atau pajak pertambahan nilai yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa dengan objek PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Tarif PPN, pajak pertambahan nilai adalah 10%. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda, sebagaimana berlaku pada pajak penjualan atas barang WH. Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Rifa Evilia Putri. Kepada Rifa Evilia Putri, kami persilakan. Halo, nama saya Rifa Evilia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggina Farijah. Saya akan menjelaskan perhitungan pajak pertambahan nilai. Menurut Mardiasmo 2009, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terhutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai 10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jadi, cara menghitung pajak yang terhutang adalah tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pajak pertambahan nilai yang terhutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak, pembeli merupakan pajak masukan. Sebagai contoh, pengusaha kena pajak yang menjual barang kena pajak secara tunai seharga 40 juta rupiah. Besar PPN yang terhutang yaitu 10% dikali 40 juta rupiah, yaitu sama dengan 4 juta rupiah.
Dalam hal PPN atau PPNBM telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka PPN dan PPNBM yang terhutang dihitung 1/110 atau 1/130 dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau diartikan dengan dikalikan harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Sebagai contoh, PT Cahaya membeli sebuah mobil seharga 130 juta rupiah termasuk PPN dan PPNBM. Besarnya adalah sebagai berikut. PPN terhutang 10/30 dikali 130 juta yaitu 10 juta dan PPNBM 20/130 dikali 130 juta yaitu 20 juta. Total pajak yang terhutang yaitu 30 juta rupiah. Selanjutnya, pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetor dan melaporkan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197/PMK03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak mencapai transaksi dengan jumlah 4, miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib mengungut, menyetor, melaporkan PPN yang terhutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib dilaporkan oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Jadi, kesimpulan presentasi ini ialah PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan oleh pihak penjual yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Batas waktu penyetoran PPN adalah setiap akhir bulan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rifai Filia Putri dan rekan saya Anggi Novariza mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.